Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saya masih tetap berbicara tentang peperangan rohani. Kemarin kita sudah berbicara bagaimana Yesus mengalahkan iblis yang menggoda dia setelah berdoa puasa 40 hari 40 malam. Bapak Ibu, kemampuan kita juga untuk menangkis setan itu saya ingatkan kembali. Yang pertama, ketahui isi kitab suci. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak perlu gelisah dengan iblis. Kita harus tetap kuat. Yang ketiga, berdiri teguh. Yang terakhir, kalau kita sudah mengetahui, gunakan kitab suci itu melawan iblis. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita terus berbicara bagaimana kita menggunakan senjata Tuhan dalam peperangan rohani. Apa itu senjata? Bapak Ibu tahu senjata, jangan pakai senjata yang dipakai oleh polisi atau yang dipakai oleh Superman atau apalagi tentara. Nanti ditembaki pula semua, jadi tubuhnya yang korban. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di darah, roh-roh jahat. Jadi masih terus kita sambung Bapak Ibu supaya kita mengerti saat ini tidak ada lagi yang anak-anak Tuhan, khususnya kita di persaudaraan jemaat mengatakan daging domba. Amin. Tidak ada lagi bahasa daging domba. Di portimi domba, kalau sudah pergi ke surga, tidak perlu lagi kita mendengarkan khotbah. Kita sudah tinggal memuji Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kenapa kita perlu mengetahui peperangan rohani ini? Supaya kita bisa mengendalikan, supaya kita bisa memerangi setiap siasat si iblis. Kita bisa melakukan segala sesuatu yang sudah Tuhan perlengkapi kepada kita. Puji nama Tuhan. Oke, sampai ini kemarin kita lihat dulu firman Tuhan Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Bapak Ibu, saudara-saudara menghormati firman Tuhan, tunjukkan sikap kamu, mari berdiri Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini dan tetap berdiri segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pegangkan kebenaran dan berbagi jiran keadilan. Kakimu berpasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dan segala dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Katakan amin. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, silakan dulu. Saya lupa. Maafin saya, Pastor Pul. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita lihat dari Efesus 6 ayat 13 sampai 17 ini, ada beberapa senjata Allah. Yang pertama yaitu kebenaran, yang kedua keadilan, yang ketiga kerelaan, yang keempat kerelaan, yang kelima iman, yang keenam keselamatan. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat satu-satu. Firman Tuhan ini mengajarkan kita, inilah senjata yang harus kita kerjakan, yang harus kita pakai untuk memerangi si iblis. Perhatikan di sana Bapak Ibu ayat yang ketiga, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu.
Jadi berdirilah tegak. Yang pertama dikatakan Bapak Ibu, kalau kita melawan si jahat, berdiri tegak. Pernah lihat tentara? Dia ada tentara yang loyo. Kita harus tegak, berdiri di atas firman Tuhan. Berdiri imanmu, berdiri rohmu, rohanimu harus kuat Bapak Ibu, saudara-saudara. Tegak. Kita gak bisa melawan si jahat kalau kita, iman kita loyo, rohani kita loyo, rohani kita tidak baik. Kalau dikatakan berdiri tegak berarti sehat. Rohani yang sehat, itu yang Tuhan mau. Amin. Saya rasa semua jemaat Tuhan ini rohaninya sudah pasti sehat semua. Gak ada lagi yang gak sehat di sini. Sudah berdiri tegak semua. Sudah bisa menggunakan senjata Allah. Tinggal bagaimana cara berperangannya. Amin. Oke, yang kedua, berikat pinggangkan kebenaran. Bapak Ibu, kalau dikatakan berikat pinggang, ikat pinggang itu menjadi satu seperti gambaran melekat di tubuh. Kebenaran itu juga harus melekat pada diri kita. Kebenaran dari Tuhan itu ada bagi diri kita. Kalau kita mau berperang tentang ketidakbenaran, kita juga harus berdiri di atas kebenaran. Unang sampai dah menon. Ay sarupa duhita, wala kulit mandokon sa manimo. Na juro sa rapat manak ko duhita. So nanso menasihati. Senjata makan Tuhan. Amin. Mengerti maksud saya? Jadikan kebenaran itu seperti ikat pinggang yang melekat terus. Kalau kita melakukan segala sesuatu harus di atas kebenaran. Kenakan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, coba perhatikan Yohanes 8 ayat 44. Ayo, yang sudah dapat boleh dibaca. Yohanes 8 ayat 44. Demikian firman Tuhan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iya, Bapak Ibu, kalau kita tidak berdiri di atas kebenaran, berarti satu lagi, saya nggak mau sebut, karena saya nggak mau jemaat Tuhan ada di sana. Bapak segala pendusta. Kenapa saya katakan tadi? Ada orang yang melakukan kesalahan, ada orang yang berbuat kesalahan datang kita, padahal kita pun sebenarnya banyak yang salah. Kita katakan yang kita tegur ini menyatakan kepada kita, pala nasihat mau sarupa dohita. Hati-hati. Ini yang dikatakan senjata makan Tuhan. Kalau sudah kebenaran ada kepada kita, kita tidak lagi menjadi pengikutnya bapak pembohong, apa bahasanya ini lagi dikatakan. Bapak dari segala pendusta, yaitu iblis. Kebenaran gak ada sama dia hanya menipu. Mata kita ditipu dengan kebaikan, mata kita ditipu dengan dunia ini. Akhirnya kita bisa melakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, gunakan kebenaran untuk berperang untuk ketidakbenaran. Berdirilah. Saya mau teringat kemarin ada bahasa budi beberdiamus untuk kebaikan. Ada bahasa begitu ya. Bisa kita berdusta untuk kebaikan menolong orang. Stop. Kalau kita berdusta berarti pengikutnya siapa tadi ini? Jangan ucapkan, diam saja. Pokoknya sudah tahu. Bapa dari segala pendusta. Tidak ada lagi bahasa mengatakan boleh berbohong asal untuk kebaikan, menolong orang daripada mana mati. Bapak Ibu, tidak ada kompromi yang dengan namanya dosa. Tidak ada kompromi bagi siapapun anak Tuhan
untuk menyelamatkan dosa. Stop berkata yang tidak benar. Kadang kita sering bersembunyi dengan beribu alasan membenarkan diri. Tuhan tidak mau ini. Membuat alasan-alasan untuk kebenaran diri kita. Bapak Ibu, kalau soal bikin alasan, semua orang bisa. Tidak satu, tidak 1000 alasan kita bikin, itu sangat bisa. Tapi satu hal saya belajar dari gembala kami dulu, kami sebagai mahasiswa, kalau ada sesuatu yang tidak pas, contohnya kami terlambat, bikin alasan, langsung dikatakan stop, gak usah ada alasan, katakan kau sudah salah. Kalau kau mau bikin 1000 alasan, Tuhan pun bisa bikin lebih dari 1000 alasan untuk tidak menolong. Jadi dari situ saya belajar betul juga. Jadi anak-anak kita ini begitu. Kalau bikin alasan, udah nggak usah bikin alasan, ini saja sudah salah, saya bilang. Saya adopsi bahasa gembala ini. Benar juga saya pikir. Kalau bikin alasan-alasan sangat mudah untuk membenarkan diri. Akhirnya kita tidak lagi berdiri di dalam kebenaran, tidak berikat pinggangkan lagi, tidak lagi melekat kebenaran dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, itulah senjata yang pertama, kebenaran. Kebenaranlah melawan iblis dengan ketidakbenarannya. Amin. Gunakan kebenaranmu seturut dengan firman Tuhan untuk melawan iblis yang tidak punya kebenaran itu. Sebagai bapak pendusta itu. Oke, kita lihat dulu satu ayat lagi, Amsal 6 ayat 16 sampai 17. Ada di sana yang kita ambil lidah dusta, sama dengan tadi pendusta, bapak pembohong. Kekejian di mata Tuhan. Di ayat 16 di sana dikatakan ada 6 bahkan 7 yang menjadi satu kekejian di mata Tuhan yang kita cari adalah lidah dusta, bersilat lidah, memfitnah. Semua yang tidak baik yang keluar dari mulut kita ini kekejian di mata Tuhan. Kalau mulut kita sudah lagi tidak ada kebenaran, bagaimana kita berdiri di atas, berdiri tegak melawan si iblis? Itu mustahil. Bapak Ibu, anak-anak sekarang pintarnya luar biasa. Apa bahasanya, membuat alasan luar biasa. Kadang saya juga sebagai guru melihat anak-anak bikin alasan, sampai saya berpikir, gimana ya mengajar anak-anak sekarang? Luar biasa membuat alasannya, tidak takut berdusta. Anak-anak sekarang mana ada? Padahal kalau seperti prinsip gembala, katakan saja salah. Aku saat buat ini rusak. Aku gembala kan paling marah itu kalau rusak sesuatu nggak dikasih tahu. Dia mau pakai nggak bisa lagi. Kalau ini naik emosinya. Kalau dikasih tahu, oh aku rusak tadi bikin ini, udah selesai. Tahu mengganti, kira-kira demikian. Bukan mau dimarahi, enggak. Jangan salah. Tapi sering disembunyikan. Rusak sesuatu nggak dikasih tahu. Akhirnya kena marah tante sama si Pramna mendengar ocehannya. Jadi bapak adik-adikku, kalau segala sesuatu apa yang rusak dikasih tahu ya, amin. Jangan bikin korban tante. Kasih tahu saja, nggak akan dimarah. Yang penting tahu sudah rusak, jadi kita bisa ganti. Amin. Haleluya. Oke. Lidah dusta adalah kekejian di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, gunakanlah senjata ini tadi. Senjata kebenaran yang pertama. Kebenaran melawan pendusta ini. Melawan iblis, bapaknya si bolis ini. Kita lawan dengan kebenaran. Oke, yang kedua, kita kebut sedikit.
Yang kedua, berbaju jirahkan keadilan. Bapak Ibu, baju kalau zaman tentara dulu ini adalah baju untuk melindungi alat-alat vital. Contohnya ditembak ke jantung tidak kena. Jadi kita diajarkan Tuhan berbaju jirahkan. Apa baju jirah kita? Keadilan. Itulah baju yang harus kita kenakan, keadilan, supaya bisa menangkis segala sesuatu yang ditembakkan oleh iblis. Bapak Ibu, hati yang luka itulah yang sering diserang oleh iblis. Gunakanlah baju jirah keadilan itu. Jangan selalu menganggap dirimu, Bapak Ibu, saudara-saudara, selalu benar. Jangan buat orang lain selalu ingin berbuat yang benar kepadamu, berkorban untukmu. Gunakan baju keadilan. Adil enggak ya? Udah berkorban dia gitu banyak sama aku. Gunakan hati nurani. Amin. Hati nurani. Berbicara hati nurani supaya kita bisa berdiri di dalam keadilan. Jangan tuntut orang. Jangan tuntut temanmu. Jangan tuntut orang tua. Jangan tuntut anak melebihi kemampuannya. Firman Tuhan ini mengajarkan kita senjata yang kedua adalah keadilan. Baju jirah. Berbuat adil lah. I don't know bahasanya orang gak suka dia adil. Bukan gak suka dia, tapi merasa itu menurutnya adil. Yang paling kecil aja contohnya, kalau makan bersama, pernah gak dipikirkan orang yang paling belakang? Kan bergantian mengambilnya. Pernah gak kita pikirkan contohnya di rumah? Udah dihidang, oke lah makan, masak enak lah kita. Oke, hari ini kita masak enak kata mama kita. Udah aku masak ini, kita bersyukur dan kita menikmati hari ini. Hai anak-anak, pernah nggak kau katakan bapak lah dulu ngambilnya, mama dulu udah capek masaknya, atau langsung kalian ambilkannya, bisa lagi yang ini lah. Kadang pernah kuliah keluarga, niat baik makan bersama, lagi berbeda, ribut gak makanan, keadilan. Ini pekerjaan iblis. Gunakan senjata keadilan ini, Bapak Ibu. Hati nuranimu yang berbicara di sini. Jaga hati nuranimu seperti baju yang buat keadilan itu, supaya bisa melengkapi semuanya. Itu maksudnya. Seperti baju, kenakan setiap saat. Gunakan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Oke, kita lanjut. Cepat-cepat saja. Yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak Ibu, kasut itu sama dengan sepatu. Kalau kita menggunakan sepatu keluar memberitakan Injil kerelaan, rela menggambarkan Injil. Perhatikan Bapak Ibu, kalau kita melangkah, ingat iblis juga memasang rintangan. Melangkah mengabarkan Injil, kerelaan. Jangan dengan terpaksa, gak ada jiwa yang dimenangkan nanti, malah makin banyak masuk neraka. Gunakanlah pemberitaan Injil ini dengan rela hati, supaya banyak jiwa dimenangkan. Ingat Bapak Ibu, tidak sedikit nanti yang menolak kita. Itu rintangannya. Jangan jadi mundur. Saya bagi sedikit. Kami kemarin sama Ibu Nadia, Ibu
Nababan pernah pergi, ada jiwa di sana, Inang, kata Inang Ibu Nadia. Kutanya dia, katanya Kristen, tapi kebelakang katanya bergereja. Bapak Ibu, dengan semangat kami tiga, sap berjalan. Islam sudah mundur kami lagi. Ada bisa berkatanya, maju lagi kami. Mana di sini Islam ini semua gitu. Akhirnya kami beranikan diri kami tanya dia yang di situ, iya itu rumahnya, katanya masuklah kami. Rupanya sudah masuk Islam. Dibohonginya Ibu Nadia. Tapi walaupun demikian, kuperhatikanlah Ibu Nadia, Ibu Nababan, mereka kasih sedikit apa. Tapi paling tidak ada rasa kecewa memang. Tapi tahu Bapak Ibu, itulah yang kami kerjakan. Walaupun tidak bahasanya tidak seturut dengan yang kami pikirkan, tapi kami sudah kerjakan dengan kerelaan. Maju mundur kami, maju mundur. Nanti jokong saya kalau Kristen kan bahaya, karena lingkungannya lingkungan Islam semua. Saya itu salutnya menengok ibu-ibu kalau ada jiwa baru terus semangat, panggil kembali, teruslah pakai kasut kerelaan itu. Amin. Gunakan terus kasut kerelaan itu supaya makin banyak jiwa dimana. Tapi ingat saya katakan tadi, setiap langkah kita untuk memberitakan Injil, pasti iblis juga bekerja membuat rintangan. Itulah rintangan yang kami hadapi. Ada dia mengaku Kristen, mengaku pula iya porhani bapakku, katanya pula belum aku tonjolkan sebenarnya mencobanya anak porhani gitu, tapi bisa lari dari imanmu. Saya pikir juga dalam hati, tapi itu dalam hatiku udah keluar, nanti tangkap si iblis pula, tonjolkan lah kata. Jadi Bapak Ibu, lakukanlah, inilah senjata yang keempat, rela memberitakan Injil. Kalau mau banyak jiwa sudah menuju ke neraka, relalah beritakan Injil ini. Bapak Ibu, saya ragu dan saya bangga dengan kaum ibu. Katanya, aku udah ajak ini, aku ajak ini, puji Tuhan lah. Biarkan Roh Kudus yang menggerakkan. Yang penting kerjakan pekerjaan kita. Yang melakukan segala sesuatunya Roh Kudus itu. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang keempat, perisai iman untuk memadamkan panah api si jahat. Gunakanlah perisai iman. Gunakanlah senjata iman. Jangan lagi ciut. Saya tadi lagu apa tadi itu? Gak perlu imanmu besar. Saya kurang setuju bahasa ini. Sebutir saja cukuplah. Ada tadi bahasanya. Jadi saya mengatakan itu, saya diam, saya nggak mau itu. Iman tetap besar, tapi sebutir pun sudah berharga di mata Tuhan. Kira-kira demikian. Sebutir saja pun sudah bisa memindahkan gunung. Bukan gunung Sibayak dipindahkan, gunung persoalan hidupmu. Amin. Yang nanti kau pikir imanku sudah ada sebutir pasir, aku mau pindahkan gunung Sibayak ke kota Medan, gak akan bisa. Sudah di situ ditempatkan Tuhan itu. Tapi gunung-gunung persoalan hidupmu, itulah yang adil. Bumi hanguskan, dikeluarkan dari hidupmu masing-masing. Nah Bapak Ibu, perisai iman ini, perisai iman. Kita sering kadang dibuat oleh iblis ragu-ragu tentang Tuhan, ragu-ragu tentang firman Tuhan. Kalau tidak salah, di Lukas itu berbicara tentang penabur. Ada yang ditaburkan di berbatu-batu, ada yang ditaburkan di semak belukar, ada yang ditaburkan di pinggir jalan. Bapak Ibu, kadang seperti itulah iman kita dibuat ragu. Firman Tuhan ditaburkan, tapi kadang iman kita seperti di pinggir jalan. Datanglah iblis, dipatok itu, diambil firman itu semua, tidak bertumbuh. Atau di semak belukar. Semak belukar ini berbicara tentang
kehidupan yang banyak tantangan, menghempit iman kita, sehingga membuat firman Tuhan itu tidak akan bisa bertumbuh. Bapak Ibu, ada hal yang perlu kita benahi di sini dan harus kita mengerti bahwa firman Tuhan, setiap firman Tuhan yang ditaburkan, kadang kita seperti tanah yang 4-4-3, 4-1, tanah yang baik. Tetaplah menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, yang bisa ditumbuhi oleh firman Tuhan. Kita gak bisa katakan setiap gejolak dunia sekarang, gejolak di keluarga suami istri menekan, suami istri tidak bisa sejalan sepaham, anak-anak tidak bisa sejalan sepaham dengan orang tua. Itu gejolak yang membuat iman kita ciut, iman kita tidak berakar. Bagaimana kita memudahkan iman kita melawan iblis? Gunakan iman. Apa yang harus kita pikirkan? Iman, engkau memang berkuasa, tapi tidak melebihi Yesus. Jangan bilang, seorang kuasa di simbolis. Ada kuasanya, tapi tidak melebihi kuasa Tuhan. Itu benar. Kalau kita bilang iblis tidak berkuasa, makanya banyak pengikutnya. Makanya banyak orang tidak peduli tentang hari depannya. Yang dipikirkan hanya hari sekarang, waktu hidup ini. Hari besok dia nggak tahu. Besok-besoklah. Sekarang-sekarang. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan langkah yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Amin. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Iya, memimpin iman kita, membawa iman kita kepada kesempurnaan oleh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, ini senjata yang keempat, gunakan perisai iman. Jangan pernah ragukan firman Tuhan, jangan pernah ragukan kesetiaan pertolongan Tuhan. Dan ini yang sering ditaburkan kepada kita, ragu tentang firman Tuhan. Kalau aku kerjakan ini, betulkah itu? Jangan pernah ragu tentang firman Tuhan. Katakan kepada firman Tuhan, ya dan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Oke, yang terakhir, perlindungan, ketopong keselamatan dan pedang roh. Bapak Ibu, yang dikatakan ketopong itu seperti apa namanya? Helm. Oh, helm. Aku bilang penjaga kepala, apa namanya? Oh ya, helm lah, penjaga kepala, ya betul. Kenapa pakai helm yang naik sepeda motor? Karena kalau ada kecelakaan paling tidak, karena ini organ vital kalau terbentur bisa langsung berat bahayanya. Firman Tuhan, senjata kita yang terakhir adalah ketopong keselamatan, pikiran. Dijaga pikirannya. Bapak Ibu saudara-saudara, yang sering menggagalkan rencana Tuhan adalah pikiran kita. Gunakanlah ketopong keselamatan itu. Gunakan penjaga pikiran itu, keselamatan. Dalam pikiran kita yang penting aku nanti keselamatan. Sasaranku adalah surga. Jangan mau iblis mengacaukan pikiran kita. Saya yakin dan percaya, atau survei yang sering dikatakan kepala kita, mulai berbeda suami istri, na 10 tahun na lalu pe budo di imot na taho din naman.
Kalau ditembak ulang misalnya, dulu kan begini ya Bapak, dulu kan begini, kan gitu. Ditembak ulang, apa yang nak bulu bawa dan dimakai, habis mah pikiran. Jadi ini khususkan dulu untuk wanita. Jaga pikiran, tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Dan oleh wanita. Amin. Karena menyimpan dia hal-hal yang sudah terlalui 10 tahun pun bisa diingat, memang luar biasa. Pengingat yang baik, tapi dalam hal yang tidak baik. Amin. Jangan diaminkan. Pengingat yang baik dalam hal yang baik baru diaminkan. Amin. Jadi jangan lagi berperilaku seperti itu. Tidak ada keluarga yang tidak konflik. Kata dia konflik mesti non. Suatu tempat ko beda. Unang di tempat ko kamu ngetuan ini. Hai kaum ibu. Amin. Jangan lagi. Pakai ketopong keselamatan. Jaga pikiran. Sama seperti yang dipilih katakan, pikirkanlah yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Apalagi yang lain itu, banyak itu dikatakan di sana. Pikirkanlah itu. Apa yang manis, yang baik, semua dipikirkan untuk meneguhkan iman kita. Bagi kaum bapak juga, alhamdulillah holan kaum ibu juga lah, kaum bapak juga. Jangan dipikirkan yang tidak baik tentang suami istri dan anak-anaknya. Haleluya. Berpikirlah yang positif. Nampi amatai kadang aku bukini guna. Keluarlah dari sana. Amin. Kaum bapak, ego ni kaum bapak luar biasa. Ego ni laki-laki luar biasa memang. Tapi di sini nggak ada lagi tuh. Semua sudah menjadi kaum bapak yang luar biasa. Kaum bapak yang sejati. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, itulah senjata yang harus kita gunakan untuk melawan si iblis. Kenakan kebenaran. Seperti ikat pinggang buat kebenaran itu melekat dalam tubuh kita. Yang kedua, berbaju jerahkan keadilan. Gunakanlah keadilan itu seperti baju menutupi hati kita yang sering terluka. Itu sering diganggu supaya kita terluka dengan bahasa teman kita. Sebenarnya niatnya tidak untuk melukai, tapi kita bisa terluka dengan bahasa mereka. Yang ketiga, pergilah beritakan Injil dengan kerelaan seperti sepatu, menjaga jiwa-jiwa itu. Yang keempat, gunakan perisai iman supaya bisa kita lawan si jahat itu. Yang kelima, ketopong keselamatan. Gunakanlah. Jadi Bapak Ibu, seluruh senjata persenjataan Allah ini kita sudah tahu, kita tinggal gunakan. Bagaimana kita menggunakannya untuk melawan si iblis. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan.